النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahu azim. Saudaraku semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Al-Qur'an, ahlullah wa khassatuh yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Itu tadi kita mengulang murajaah juz yang ke-28. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setidaknya tentu pahala adalah likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalihha. Satu huruf dibalas oleh Allah satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan tentu mudah-mudahan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim, iman kepada kitab Allah dan mencintainya, dan kemudian kita murajaah, mengulang, memahaminya, bagian dari proses-proses itu, dan manfaat yang dekat. Dan Al-Qur'anul Karim menjadi syifa juga, penyembuh, ya kan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, penyembuh apa saja. Tentu yang paling inti adalah penyembuh hati, penyembuh dada, ya kan. Dan penyembuh fisik juga bisa olahraga Al-Qur'an dan seterusnya, mulut, telinga, mata. Ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ya, tentu memahami Al-Qur'anul Karim adalah merupakan jadi ruh yang kuat sekali, karena Al-Qur'anul Karim menjadi marji, referensi. Ma farratna fil kitabi min syai', kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-38, surat yang ke-6, bahwa tidak dialfarkan apa saja ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', bahwa kami turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an menjadi penjelas segala sesuatu. Dan lebih banyak lagi firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah kemuliaan Al-Qur'anul Karim dalam konteks komprehensivitasnya, ya. Dan kemudian kita turunkan ke dalam kehidupan nyata, mengalir di mulut, mengalir di pemahaman, mengalir di perilaku, dan mengalir di institusi kita. Kalau misalnya jadi ada orang menusuk orang, itu kira-kira kalau mau dicari di Quran itu di mana, ya kan begitu. Coba cariin. Nah gitu. Jadi ya hafal Quran, ya paham Quran, terus bisa menurunkan. Jadi di dalam apa namanya di dalam kehidupan ini mungkin ada dalil umum seperti di surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya kan. Kerusakan di daratan dan di lautan pasti tangan manusia, ya kan. Nanti ada yang dalil khusus, misalnya di surat An-Nisa, ya kan, ayat yang ke 93, coba dicek. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa orang mukmin dengan sengaja, maka tidak ada balasannya kecuali neraka. Itu namanya dalil khusus dan sudah tendensius. Lalu di surat Al-Maidah, ya kan, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, ya kan, dengan sengaja, maka seakan-akan ia sudah menghilangkan seluruh nyawa yang ada di seluruh dunia ini. Lalu semua luka ada harganya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-45, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi semua luka itu ada harganya. Nah gitu. Jadi itulah Al-Qur'an, ma farratna fil kitabi min syai', ya kan. Semuanya ada di situ, dan kita harus pelan-pelan mengalirkan Al-Qur'an di mulut kita, di pemahaman kita, di perilaku kita, dan kemudian diturunkan di dalam kehidupan nyata. Seperti ini, orang menusuk orang, maka dia harus ditusuk, ya kan. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dalam hadis, dalam tatanan kehidupan sosial juga seperti itu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu digituin merasa sakit, ya jangan gituin orang. Nah, ini semuanya bahkan
jadi hukum teks ya kan, kemudian pemahaman dan sampai turun. Maka saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa di keseharian kita bisa disorot dengan Al-Qur'anul Karim tadi, mulai dari surat Al-Mujadilah. Jadi seorang yang kemudian terjadi proses sumpah zihar namanya, dan itu populer sekali dalam kehidupan berkeluarga, meskipun jarang yang menguasai secara baik ya kan, baca surat Al-Mujadilah ini. Dalam surat Al-Hasyr, orang-orang yang dendam, kesumat, ingin menghancurkan orang lain ya kan, ketika jadi Rasulullah SAW dan teman-temannya dalam kondisi murhak, dalam kondisi lelah, maka kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan, ayo kita habisin Muhammad mumpung belum jadi bisa kembali kesehatannya dengan baik, kecukupannya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan dengan cepat ya kan, bahwa jadi disuruh sahabat langsung bergerak ke Bani Quraidah. Jadi kamu pada sholat asar di Bani Quraidah. Dan kemudian terjadilah secara pandangan fikih, yaitu ada perbedaan. Sebagian mengatakan kita harus sholat asar di sana. Ada orang yang memahami sholat asar di jalan dan akhirnya sampai di Bani Quraidah. Jadi sudah maghrib. Ini pandangan fikih begini, ini udah dari dulu sudah ada, tapi nggak bertengkar pada waktu itu. Sekarang aja orangnya pada bertengkar ya kan. Jadi ada yang memahami begitu dan semuanya sampai di Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, dan kemudian mereka sebetulnya akan menghabisi Rasulullah SAW dan dikilung, dihasr selama 3-4 hari, dan kemudian mereka jadi kalah dan kemudian pindah ya kan. Jadi seperti itu. Jadi ada orang-orang yang jadi iri, dengki, hasadan min indi anfusihim. Jadi kalau ada orang mendapat nikmat juga iri, kalau ada orang lagi lelah kemudian ingin dihabisin sekaligus, itu juga ada dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwal hasyr. Yang unik apa coba jamaah itu? Bahwa kemudian orang-orang Yahudi Madinah, ini saya bicara Al-Quran dan bicara cerita, meskipun ngomong seperti ini di hari-hari seperti ini sangat sensitif sekali, bahwa mereka sudah menyiapkan benteng-benteng yang luar biasa supaya tidak bisa ditembus, tidak bisa dibalas oleh orang Islam, oleh Muhammad ya begitu. Tapi ternyata barang itu gampang aja, kecil kalau jadi bagi Allah itu. Ternyata benteng-benteng yang sudah disiapin itu tidak bisa melindungi dia. Malah dia ketika berada di benteng itu diletakkan rasa takut oleh Allah dalam hatinya. Akhirnya ketakutan, akhirnya minta tolong Muhammad, tolong bantuin dong aku keluar dari benteng-benteng ini. Akhirnya dibantu keluar dan akhirnya mereka menyatakan kalah dan harus pindah ke Khaybar. Dan coba ini Islam itu memang dikuyo-kuyo dari dulu ya kan, dan luar biasa. Ketika itu kemudian mereka bilang kamu harus pindah ke Khaybar, dan akhirnya jadi mereka bilang kepada Rasul, jadi aku minta supaya bisa membawa apa yang bisa kita bawa di atas onta-onta kita. Rasulullah mempersilahkan, silahkan bawa apa saja yang kamu kuat dan kamu mampu. Beda dengan Rasulullah ketika keluar dari Makkah, membawa barang sedulit aja nggak boleh. Nah inilah beda, memang orang kafir itu sebetulnya kafir banget sebetulnya. Nggak ada baiknya orang kafir itu sebetulnya, nggak ada baiknya, cuman ya gimana sih. Jadi makanya doanya Nabiullah Nuh, ya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, itu memang ya benar, nggak ada baiknya orang kafir itu sebetulnya. Nah cuman karena ya hidup sekarang ini tentu harus berkomunikasi dengan baik dan seterusnya. Lalu masuk di surat Al-Mumtahanah ya kan. Setelah itu Masya Allah, ini juz 28 aja surat Al-Mumtahanah. Ini ada yang namanya ayat-ayat indah sekali ya kan. Ayat yang keempat tentang suri teladan yang baik Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya kan. Ayat yang kelima, kemudian ayat yang keenamnya, mudah-mudahan di antara orang yang bermusuhan itu bisa menjadi saudara dan teman akrab yang baik. Mungkin ini tekanannya, maka kamu dilarang mau memerangi orang yang tidak memerangi kamu meskipun dia itu kafir. Ada juga ayat yang ke-8 yang ke-9 indah sekali, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Kalau ada orang-orang perempuan yang lari-lari
nempel kepada kamu saya mukmin harus diuji dulu apakah beneran atau dia mata-mata, karena perempuan itu dari dulu adalah bagian dari alat untuk menundukkan orang, ya kan. Makanya ada perkawinan politik, Gus Pur, ya kan. Nah, di perkawinan politik itu orang disuruh menikah, disodorin perempuan itu dari dulu, di zaman bahla, ya kan, itu ada. Maka kita butuh perempuan-perempuan yang tidak menjadi alat, ya kan begitu. Ini juga penting, ya. Terus kalau memang mukmin ya berarti kamu bela, tapi ketika enggak ya dikembalikan. Di ayat yang terakhir juga ada baiat perempuan namanya, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna bi syai'a. Jadi bahwa baiatnya perempuan itu ada 6 hal, jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri duit laki-laki, jangan membunuh anaknya, jangan melakukan maksiat, ya kan, dan kamu ada laki-lakinya. Dan itu ada 6 hal, silahkan dibaca, namanya bai'atun nisa, yaitu bai'at sumpah setianya perempuan adalah itu, dan itulah cukup untuk dia masuk surga. Beda bai'atnya laki-laki, bai'atul jihad wa bai'atul maut. Kalau orang laki-laki itu bai'atnya adalah jihad dan bai'at mati, membela Allah, membela Rasul sampai mati. Itu bai'atnya laki-laki. Kalau bai'atnya perempuan adalah bai'at taat kepada laki-laki, ya kan. Dan 6 hal itu dibaca di akhir surat Al-Mumtahanah. Dan di saat itu pula kemudian perempuan-perempuan pada waktu itu ingin salaman kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, ala makani kunna, sudah ada di tempat kamu aja, karena aku tidak bersalaman dengan perempuan. Tekstual, jadi tagnya seperti itu. Lalu kemudian surat Shaf, bagaimana pentingnya untuk bersof yang baik, ya kan. Kita itu banyak tapi kayak buih, karena tidak bisa ngesof yang baik, tidak bisa baris yang baik. Yang satu iri dengan sekolahannya, yang satu iri dengan majelis taklimnya, yang satu iri dengan masjidnya. Meskipun kelihatannya bekerja baik, tapi tidak menghasilkan kekuatan karena cuman iri-irian doang, ya kan. Itulah namanya, kata Rasul, penyakit ghusaiyah. Kata Rasulullah SAW, nanti kamu akan menjadi bulan-bulanan bagi bangsa lain. Lalu sahabat bertanya, memang kita sedikit Rasul? Enggak, kamu banyak tapi kayak buihnya, kayak untuknya lautan, atau kayak buihnya banjir. Tidak ada artinya apa-apa. Musola bertengkar sama musola, masjid bertengkar sama masjid, majelis taklim dibuat rebutan sama guru, ya kan. Ini tidak menghasilkan kebaikan sama sekali. Jadi harus dirakit dengan baik, ya kan. Nah, itu di di surat Shaf, ya kan, luar biasa. Dan kemudian masuk di surat jadi Al-Jumu'ah, ya kan, la tulhikum amwalukum wala auladukum, itu surat Al-Munafiqun, ya kan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kemudian surat Al-Munafiqun, ya kan, di ujung surat Al-Munafiqun, ya alladzina anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Jadi ini ada perkataan yang menarik dalam tafsir sebetulnya. Kenapa ketika orang itu diberi kesempatan oleh Allah sebentar, maka kemudian dia ingin bersedekah? Karena pada umumnya orang hidup ini pelitnya bukan main, ya kan. Sudah beriman tapi pelitnya bukan main, maka begitu kalau diberi waktu sebentar, maka dia ingin bersedekah, ingin wakaf dan seterusnya, karena itu paling cepat, ya kan, paling cepat, yang real. Kalau ada orang mau meninggal tahu-tahu itu kurang dari sepertiga hartaku adalah untuk pesantren, untuk wakaf, maka itu jadi, ya, jadi seperti itu, dan menjadi amal jariah, ya. Dan ini mayoritas adalah yang pelit itu orang-orang muslim, bukan orang-orang kafir. Orang muslim itu orang yang pelit rata-rata karena sudah beriman, tapi makanya kalau mau tobat itu kalau diberi waktu akhirnya dia bersedekah. Karena yang paling cepat untuk bisa menyelamatkan setelah beriman yang orangnya asi dan maksiat itu adalah amal jariah, dan sedekah karena akan menjadi saksi dan akan mengalir terus. Ya, itu tafsir. Lalu yang terakhir atau sebelum terakhir adalah surat Tolak, ya kan? Atau surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu, saudaraku, di situ ada ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharun. Kendala kehidupan itu adalah orang yang terdekat awalnya. Terdekat itu adalah keluarga, yaitu pasangan-pasangan ini.
Tidak ada orang lain bisa mengobok-obok negara kalau tidak ada keluarga negara itu yang berkolaborasi dengan orang lain. Maka musuh yang sebenarnya itu bukan orang jauh, yaitu orang dekat. Maka harus bisa membuat circle yang baik dan ditata terus dalam Senenan, dalam Selasaan, dalam Kemisan, dalam apa. Itu artinya adalah bahwa yang dekat itulah yang menjadi masalah. Nah, jadi tidak mungkin orang kafir jauh sana ngobok-obok negara kecuali ada orang itu yang pada menjadi jongosnya orang jauh. Itu bahasa yang ada jadi di surat At-Taghabun. Surat Tolak ini surat yang hebat Beb, ya kan? Maka di ayat yang ke-8 yang ke-7 8 itu luar biasa, dan salah satu tanda kiamat adalah jadi semakin mendekati kiamat semakin hancurnya keluarga dan banyak keluarga yang hancur. Broken home, broken house, broken apa dan seterusnya itu banyak sekali, dan orang lebih senang tidak berkeluarga daripada berkeluarga karena berkeluarga itu hambatan dan kerepotan. Akhirnya pada nyari sendiri-sendiri. Gus Pur, Ustaz Maulana, jadi di sana pada nyari sakar PDW, yaitu maka surat At-Tolak yang terakhir surat At-Tahrim ini juga masalah keluarga juga, makanya qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada dua perempuan yang diabadikan ya kan dalam surat At-Tahrim ini, yaitu satu kelompok orang yang beriman, yaitu kelompok orang kafir, yaitu istrinya Nabiullah Nuh dan Nabiullah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuh wa ra'ata Lut. Bahwa semuanya bagaimana pentingnya amal itu. Keterlibatan amal itu luar biasa. Maka meskipun istrinya seorang nabi, kalau tidak punya modal dasar maka tetap aja masuk neraka, ya kan begitu. Lalu yang berikutnya adalah masalah keimanan. Wa daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Seorang istri seorang penguasa Fir'aun, karena dia beriman dan dia taat kepada suami, meskipun suaminya nakalnya tidak karu-karuan, maka di ujungnya adalah suami masuk neraka dan istri masuk surga abadi. Ada dalam Al-Quran dan terus berjalan di masyarakat, semuanya ada contohnya. Saya kira itu saudaraku semuanya sekedar ulasan, dan pagi ini cuman satu juz, kita akan punya agenda. Insyaallah sore ada 2 juz, yaitu juz 29 plus juz 16 September, dan insyaallah besok atau lusa kita khataman Hijriah insyaallah taala. Mudah-mudahan seluruh kolega kita, warga masyarakat bangsa Indonesia, mitra relasi jaringan semuanya hari ini insyaallah diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam menakutkan, bahayakan bencana lahir batin termasuk Covid-19 ini, bangsa Indonesia dan Jakarta khususnya insyaallah, dan kemudian dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberhasilan, kesuksesan dan diberkahi oleh Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin yang melalui medsos, ya kan, jaringan-jaringan ini insyaallah sampai di sini dulu, dan Allah selalu bersama Anda. Wallahu ma'akum ainama kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.